Beli satu, gratis satu. Itu adalah kata-kata yang sangat disukai oleh kita saat kita membeli sesuatu. Yah, gratis. Siapa sih yang tidak suka kata gratis di dunia ini? Yah, semuanya pasti suka. Namun, tahukah kalian kalau di tahun 1960-an, kata-kata gratis itu menjadi kata-kata yang sangat menakutkan. Bahkan, orang-orang harus kehilangan nyawanya gara-gara kata-kata tersebut. Mungkin dari kalian sudah ada yang tahu, tapi kalau belum tahu, jangan sok tahu. Sini aku kasih tahu. Yuk kita masuk ke ceritanya. Kisah ini berawal dari sebuah minuman kemasan yang bernama Orana Minsi. Nah, kalian sudah pasti tidak asing lagi kan teman-teman dengan merek minuman tersebut. Ya, karena minuman tersebut masih ada hingga saat ini. Saking lamanya dia berdiri di muka bumi ini. Di tahun 1965, Otsuka Pharmaceutical mengeluarkan sebuah minuman tonik kesehatan yang bernama Orana Minsi. Hal tersebut membuat minuman tonik kesehatan tersebut menjadi sangat laris di waktu pertama kali peluncurannya. Nah, yang namanya minuman kesehatan ya teman-teman, maka minuman tersebut banyak dikonsumsi oleh orang-orang berumur 30 tahunan ke atas. Karena saat itu anak muda dan juga remaja lebih memilih minuman bersoda manis. Alhasil pada tahun 1985, produk Arana Minsi ini mengalami penurunan penjualan nih teman-teman. Sehingga dari pihak Otsuka dan juga Tomo, bercanda teman-teman. Jadi dari perusahaan Otsuka ini pun mulai mencari ide teman-teman bagaimana mereka memperkenalkan kembali Orana Minsi kepada masyarakat. Akhirnya dimulailah promosi minuman Orana Minsi kepada masyarakat dengan cara siapa saja yang melakukan pembelian di vending mesin itu akan mendapatkan satu gratisan minuman Orana Minsi. Yang memang menyukai produk Orana Minsi itu pasti akan menyukainya teman-teman. Tapi bagaimana dengan yang tidak menyukainya? Nah, di Jepang ini teman-teman ada suatu kebiasaan orang Jepang di mana mereka akan meninggalkan minuman, makanan, atau benda-benda yang tidak mereka sukai di suatu tempat tertentu agar orang lain bisa menikmati hal tersebut. Hal ini juga bisa diartikan mereka berbagi melalui cara tersebut. Akhirnya, bagi mereka yang tidak menyukai minuman gratis yang Orana Minsi tersebut akan meninggalkan minuman itu di slot vending mesin. Nah, itu rencana awalnya ya teman-teman. Tapi siapa yang menduga kalau promo gratis sang Orana Minsi tersebut dijadikan sebagai tempat untuk melakukan sebuah kejahatan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Pada suatu hari, ada seorang parubaya yang baru saja pulang dari memancing, teman-teman. Dia ini haus dan melakukan pembelian di vending mesin. Dan ternyata ketika dia ingin mengambil minumannya itu terdapat 2 minuman, teman-teman. Entah karena dia mendapatkan gratisan atau karena memang tertinggal di dalam slot vending mesin tersebut. Ya seperti yang aku ketahui kan teman-teman, kalau orang Jepang kalau tidak suka dia akan meninggalkannya. Akhirnya si bapak parubaya ini tuh mengambil minuman tersebut yang salah satunya adalah gratisan dari Orana Minsi. Ketika si bapak ini meminum produk Orana Minsi tersebut, dia merasa mual dan ternyata mengalami keracunan. Setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata dia keracunan sebuah zat yang bernama paraquat. Nah, ternyata nih zat paraquat ini adalah zat yang biasa digunakan untuk membasmi hama, gulma, dan juga rumput liar nih teman-teman. Dan yang lebih parahnya lagi nih adalah hanya dengan mengonsumsi 2 sendok teh dari zat tersebut sudah bisa membakar organ dalam dan bisa menyebabkan kematian nih teman-teman. Nah, akhirnya si bapak ini tidak bisa bertahan karena keracunan tersebut dan meninggal dunia. Awalnya karena kurangnya petunjuk nih teman-teman, polisi pun tidak terlalu menghiraukan kasus tersebut dan menutupnya. Tapi kok beberapa bulan kemudian muncul lagi korban yang mengalami hal yang sama teman-teman, di mana mereka ini mengalami keracunan karena membeli minuman dari vending mesin. Dan keracunannya itu karena zat paraquat dan juga zat dikuat teman-teman yang selebihnya sama dengan zat tersebut. Jadi total dari korban tersebut ada 12 orang nih teman-teman. 11 orang karena zat paraquat dan 1 orang karena zat dikuat.
Selain itu terdapat 35 korban yang mengalami luka parah nih teman-teman. Nah, ketika dilakukan investigasi oleh polisi, mereka ini tidak bisa menemukan siapa pelaku sebenarnya teman-teman. Apalagi para korban ini terletak di tempat yang berbeda-beda teman-teman, terus tidak ada sidik jari yang ditemukan di bekas minuman tersebut. Akhirnya yang bisa polisi lakukan itu adalah membatasi siapa saja yang boleh membeli zat kimia berbahaya nih teman-teman, seperti paraquat tersebut. Selain itu mereka juga menyuruh agar obat paraquat ini diturunkan tingkat keracunannya nih teman-teman. Ya ibaratnya racun dilarang untuk beracun ya, seperti itulah teman-teman. Selain itu, mereka juga menempel selebaran ke semua vending mesin yang ada di Jepang yang melarang mereka untuk mengambil minuman yang tidak mereka beli. Akhirnya, kasus peracunan minuman ini hanya terjadi pada tahun 1985, teman-teman. Setelah itu, tiba-tiba kasus ini menghilang begitu saja. Untungnya, kepercayaan masyarakat Jepang kepada produk minuman Orana Minsi itu sangat besar, teman-teman. Buktinya, produk tersebut masih ada hingga sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe, karena ini adalah ilmu ya, teman-teman. Bye-bye.